Kalau masyarakat membeli rumah melalui lembaga keuangan syariah, maka ada dua akad yang biasa digunakan. Yang pertama adalah akad murabahah lil amir bisyira, yaitu akad bank membeli rumah kepada developer ya, atau kepada supplier, kemudian menjual kembali kepada nasabah dengan harga cicil ya, di mana bank wajib menyebutkan berapa harga pokok dia membeli kepada supplier atau kepada developer, kemudian berapa dia mengambil margin atau keuntungan kepada nasabah dalam jangka waktu tertentu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nasabah juga bisa membeli KPR syariah kepada lembaga keuangan syariah dengan akad musyarakah mutanaqisah (MMQ), sering dikenal dengan istilah akad MMQ, yaitu nasabah bersyirkah dengan lembaga keuangan syariah untuk membeli objek rumah kepada developer ya. Jadi nasabah menyetorkan uang sebagai hissah atau saham kepemilikan rumah ya, yang ini disesuaikan nilainya dengan DP. Kemudian lembaga keuangan syariah menyetorkan modal untuk pembelian rumah senilai sisanya, di mana saham kepemilikan lembaga keuangan syariah secara angsur atau secara sedikit demi sedikit akan dibeli kembali oleh nasabah, sehingga lambat laun rumah tersebut secara utuh menjadi milik nasabah. Untuk skema KPR syariah menggunakan lembaga keuangan syariah dengan secara inden ya, maka akad yang digunakan adalah murabahah atas lahan, kemudian istisna konstruksi, atau ya bisa juga nasabah pesan murabahah lahan kemudian ijarah konstruksi. Ya, di beberapa lembaga keuangan syariah menamakan akad-akad tersebut memang berbeda-beda. Ada yang menyebutnya dengan murabahah bundling, ada yang menyebutnya dengan akad istisna, ada yang menyebutnya dengan murabahah paket ya. Jadi murabahah atas lahan, kemudian juga menggunakan skema istisna konstruksi atau ijarah konstruksi. Mengapa penamaan akad ini di beberapa lembaga, terutama di lembaga keuangan syariah ini terkadang berbeda-beda ya. Ini tergantung kebutuhan atau mungkin daya jual ya untuk penamaan sebuah akad di lembaga keuangan syariah. Karena sebetulnya di dalam akad syariah penamaan ini tidak terlalu penting ya, karena yang penting adalah hakikat atau konsekuensi dari transaksi yang dilakukan. Sebagaimana kaidah al-ibrah fil uqudil maqasid la lil alfaz wal mabani. Jadi suatu akad itu dihukumi berdasarkan maksud dan tujuannya, bukan berdasarkan penamaan atau penyebutan dari akad tersebut. Nah, itulah kenapa di sebagian kalangan ada yang mempermasalahkan pengharaman akad istisna. Pernah dengar mungkin ya. Jadi dipecah menjadi murabahah lahan dan ijarah konstruksi. Padahal secara praktek sama. Iya, enggak, secara proses sama, hanya sekedar penamaannya saja. Nah, ini yang saya maksudkan mengapa penamaan itu tidak terlalu penting kalau hakikatnya adalah sama. Jadi kita mau menyebutkan skema KPR inden ini KPR inden, atau murabahah bundling, atau murabahah paket, ataupun istisna, ataupun ijarah, itu enggak ada masalah ya, selama